Audio Jungle. Audio Jungle. Analis News Sumbawa Besar, NTB, mengabarkan, Polres Sumbawa telah melaksanakan operasi Jaran Rinjani 2023 selama 14 hari, mulai tanggal 31 Juli sampai dengan tanggal 13 Agustus. Selama operasi, berhasil menangkap 19 orang tersangka kasus pencurian dengan pemberatan, curat, pencurian dengan kekerasan, curat, dan pencurian kendaraan bermotor, curanmor. Terkait dengan hasil operasi Jaran Rinjani 2023. Jadi perlu saya sampaikan, dalam operasi Jaran Rinjani ini mengandung beberapa TO, yang mana TO itu adalah pencurian dengan kekerasan atau curas, dan pencurian dengan pemberatan atau curat maupun curanmor. Jadi ketika itu tersebut, alhamdulillah untuk jajaran Reskrim Polres Sumbawa telah berhasil mengungkap seluruh TO. Yang mana untuk TO curat kita ada 2 TO yang harus diungkap, dan alhamdulillah bisa mengungkap selain TO yang kita sebutkan TO, itu bisa kita ungkap kasus sebanyak 7 kasus. Jadi TO-nya 2, non-TO-nya itu 5, dengan jumlah tersangka 14 orang. Kemudian untuk curas, untuk Polres Sumbawa dibebani TO itu 1 TO, 1 kasus. Nah, namun untuk hasil yang telah diungkap, untuk jajaran Reskrim Polres Sumbawa berhasil mengungkap 3 kasus. Jadi TO-nya 1, non-TO-nya 2. Kemudian curanmor juga demikian, ya. TO-nya 1, berhasil ungkap 2 kasus. Ini kalau kita hitungan dari angka, ini over prestasi. Ini perlu kita banggakan bersama-sama. Untuk Satreskrim Polres Sumbawa ini telah sampai saat ini dari segala kejadian yang telah diungkap, curas maupun curanmor, jumlah kasus yang diungkap selama operasi Jaran Rinjani ini sebanyak 12 kasus dengan tersangka sejumlah 19 orang. Nah, kemudian dari angka 12 tersebut kita brainstorm kembali, untuk total TO adalah 4 yang sudah diungkap, dan non TO-nya adalah 15. Jadi 19 orang tersebut TO-nya 4 tersangka dan non TO-nya 15 tersangka. Kemudian dari beberapa kasus tersebut, ya, ada tersangka curas itu adalah di bawah umur. Ini yang perlu kita atensi bersama. Kemudian kita bersama bahwasanya ini sangat memprihatinkan bagi kita semua. Ada sepasang laki perempuan ini di bawah umur. Namun untuk prosesnya tetap kita memperhatikan aturan norma-norma hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak. Jadi secara umum itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian bisa kita lihat di sebelah kiri kita, ini ada beberapa barang bukti yang sudah diungkap oleh jajaran Reskrim. Bisa rekan close up nantinya. Kemudian selama operasi Jaran Rinjani ini dilaksanakan dari tanggal 31 Juli sampai 13 Agustus. Jadi selama 14 hari. Dan itu tadi sudah saya sampaikan di awal, ya. Dari sekian yang saya sampaikan, ini dari rekan ada pertanyaan? Boleh silakan Bang. Oke, bisa. Kata-kata belum sarapan. Tadi Bapak tadi ya kasus curas dan curanmor. Yang saya tanyakan ini yang pertama itu apakah ada modus baru nggak yang perlu diketahui oleh masyarakat terkait dengan aksi mereka. Nah kemudian yang kedua tadi Bapak umur
pemasangan. Nah, kira-kira modus operandinya seperti apa? Mungkin nanti yang menariknya itu mungkin bisa kita publikasikan berkaitan dengan latar belakang dia melakukan hal seperti itu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari pengungkapan itu apakah tersangkanya itu ada yang berstatus sebagai residivis? Itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk SATO kita untuk modus konvensional semua di sini. Ya satu kunci usaha pagar ya kan situ. Jadi untuk modus masih modus konvensional, belum ada modus baru. Cuma yang perlu yang kita bersama ini modus yang berkaitan dengan pelaku di bawah umur, berkaitan dengan curas. Nah si pelaku ini dia dengan sasaran anak kecil anak kecil. Dia ini cowok cewek. Dia bawa si anak ini yang dia memakai perhiasan pribadi, dia ajak, dia ajak jalan, kemudian sepanjang berjalan dia lepasin itu perhiasan si anak ini. Jadi kalau dibilang modus baru, itu bisa dikatakan modus baru dengan sasaran anak-anak. Jadi saya harapkan dengan kejadian seperti ini kita sikapi bersama, tapi kita tidak usah terlalu parno. Bagaimana kita selaku orang tua untuk memperhatikan si anak jangan sampai menjadi korban daripada kejahatan. Kemudian kaitan dengan residivis sesuai bukan yang alot dengan tim rescue ternyata ada yang residivis. Per orang ada 3 orang ya, 3 orang pelaku curat gitu. Ya tidak ada 3 orang, nanti bisa kita sedikit interaksi lah dengan yang bersangkutan. Demikian, ada pertanyaan lagi? Mungkin tambahan tadi yang anak-anak itu baru pertama kali dia melakukan beberapa kali. Nah, kebetulan ini si anak ini saya lihat dari resume itu ada 2 LP, berarti ada 2 TKP, jadi 2 kejadian si anak ini. Nah, ini harus kita pembelajaran kita bersama lah, ya, baik kita selaku aparat, orang tua dan masyarakat. Ada lagi? Tadi Bapak sebutkan bahwa ada TO yang diungkap 2, mungkin bisa disebutkan kira-kira berapa TO lagi Pak yang terdaftar dari hasil laporan polisi. Kira-kira ada berapa TO Pak? Mungkin ada catatan. Jadi kalau TO kita ini kan dibebankan ada 2 TO ya, bagiannya 2 TO yang dibebankan. Maksudnya saya secara umum Pak, misalnya ada berapa TO dari laporan masyarakat, tapi yang berarti diungkap pertempatan yang kemudian jalan ini 2 yang diungkap. Ya, 7 yang kita ungkap, 7 LP, jadi 7 kasus. Jadi dari 7 kasus itu 2 kasus yang menjadi TO, yang menjadi beban kita dalam selama operasi 2 kasus. Tapi kenyataannya pada saat pelaksanaan operasi kita berhasil ungkap 7 kasus. Nah, jadi kita berprestasi 5. Itu Bang ya, sama rekan ya, itu perlu dipahami. Sama dengan curas, itu curatnya aja, bagian curatnya aja. Nah, curasnya itu kita ungkap 3 kasus, tapi TO kita hanya 1 beban kita. Ya, ini juga berprestasi, ya kan? Terus curanmor kita ada 2 kasus kita ungkap. Nah, 1 yang menjadi beban yang harus kita ungkap. Jadi kita berprestasi. Jadi seharusnya kita TO-nya itu 4 selama operasi jarang. Tapi kita berhasil ungkap sebanyak 12 kasus. Nah, jadi kita luar biasa prestasinya udah berapa ratus % gitu kan. Enggak banyak. Ada pertanyaan yang lain? Teman-teman? Oh, silakan. Terima kasih Ardi dari kabar Sumbawa.com. Nah, ini kan kita selama operasi kan ada berapa banyak kasus yang diungkap Pak, masuk pada beberapa tersangka yang lain. Dan saya langkah dari Polres Sumbawa sendiri untuk menekan angka kriminalitas di Kota Sumbawa itu seperti apa? Jadi beberapa langkah-langkah yang kita upaya untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana ini. Jadi kita ini ada agent of information-nya, ya, dari Katimas itu. Sering kita tekankan kepada jajaran Katimas untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat untuk bersama-sama antisipasi terjadinya tindak pidana. Dari aspek preventif
Nah, selain penyuluhan dari rekan-rekan Berkatimas, kita juga melaksanakan patroli rutin. Jadi ya sering kita sebut kalau saat ini kita ada kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRWD. Ini sudah rutin tiap hari kita laksanakan. Nah, kemudian juga kita ada beberapa program-program inovasi juga yang berbasis kemasyarakatan. Nah, tentunya program-program itu meskipun kita kegiatan tidak bersifat untuk untuk menangkal kejahatan, tetapi kita program itu kita pendekat kepada masyarakat, meminta doa kepada masyarakat supaya untuk Sumbawa ini dibebaskan dari berbagai kejahatan. Contohnya kita ada program Wadiban Bansos. Itu kalau dilihat tidak ada kaitan dengan kriminalitas. Wadiban Bansos itu tidak ada kaitan dengan kriminalitas. Tapi dengan kita memberikan bantuan sosial kepada masyarakat, ya kita mau doa restu dan doa kepada masyarakat supaya Sumbawa ini ada ayam gitu, jauhkan dari kriminalitas. Demikianlah, itu salah satunya. Ya. Ya, surat handphone lah. Surat handphone ini surat dengan BP handphone ini sedikit rame lah. Jadi antisipasi pada masyarakat agar berhati-hati. Bagi handphone jangan sembarangan. Meskipun di rumah sendiri jangan hati-hati. Namanya surat dengan BP handphone ini mudah untuk dikerjakan. Orang masuk diambil aja. Dan itu kan barang dan produk diambil masuk kantong, siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Jadi saya harapkan untuk masyarakat meskipun di rumah sendiri hati-hati kalau handphone. Teman-teman wartawan sangat hati-hati kalau di rumah, Pak. Takut dicek istrinya. Nah, itu salah satu ini adalah syarat gitu loh. Sama. SPD terus